demikian juga. Monggo silakan Pak Yafi. Baik, terima kasih Prof. Wardani Rahayu selaku Wadir 1 Universitas Negeri Jakarta yang sudah memfasilitasi kami mahasiswa untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan penyelesaian studi. Yang pertama, mungkin ini perhatian khususnya untuk angkatan 2015, Ibu, karena masa studinya sudah habis. Nanti proses perpanjangannya seperti apa dan langkah-langkah yang harus disiapkan teman-teman atau Bapak Ibu mahasiswa, bagaimana nanti supaya disampaikan di forum ini. Terus yang kedua, untuk angkatan 2016 juga sama, Ibu, karena terkait dengan masa studi, mohon nanti step by step untuk permasalahan penyelesaiannya, mungkin dari ujian kelayakan, tertutup maupun terbuka, mungkin nanti prosesnya bisa untuk dipercepat begitu ya Ibu. Nah ini juga perhatian kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum pada siang hari ini, karena kita sudah difasilitasi oleh Pasca. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tergerak hatinya untuk bisa segera cepat menyelesaikan studinya masing-masing. Karena ya kalau terlambat otomatis argunya terus berjalan dan tidak ada kata maaf untuk penundaan pembayaran. Yang ketiga, untuk mahasiswa yang sudah ujian tertutup ataupun yang sedang ujian tertutup pada semester ini, Bu, juga mohon nanti diberikan waktu supaya bisa tetap mengikuti wisuda di Oktober 2022 ini, Bu. Karena beberapa ada yang sedang menunggu jadwal tertutup, ada juga beberapa yang akan daftar ujian tertutup, dan juga ada yang sedang mendaftar, Ibu, untuk beberapa angkatan 2015 dan 2016. Nah, ini untuk angkatan 2017, Bapak Ibu semuanya, mungkin masih ada beberapa semester lagi untuk masa studinya tersampaikannya supaya tetap bisa di track yang lurus atau di jalur yang benar, supaya penyelesaian studinya juga bisa tepat waktu dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang dialami setiap semesternya. Mungkin dari saya itu, Bu, yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin beberapa aspirasi dari Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan terkait dengan penyelesaian studinya supaya bisa segera ditindaklanjuti dan Bapak Ibu semua yang bisa hadir di sini bisa selesai tepat waktu ataupun diselesai di waktu yang tepat, jangan sampai ada perpanjangan masa studi ataupun RPL. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yafi sudah menyampaikan yang berkaitan dengan penyelesaian studi teman-teman mahasiswa ya S3, baik dari semua prodi. Yang pertama saya menjawab yang untuk tahun 2015. Tadi saya sudah rapat bersama Koprodi menyampaikan dengan pengajuan perpanjangan perkuliahan satu semester, hanya satu semester yang disampaikan oleh Wali 1, perpanjangannya itu hanya satu semester untuk angkatan 2015. Jadi mohon Bapak dan Ibu yang angkatan 2015 yang memang sekiranya Bapak dan Ibu tidak bisa menyelesaikan sampai dengan bulan Agustus terakhir ya, tanggal 31. Jadi saya mohon kiranya Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi Kaprodi untuk meminta perpanjangan studi. Karena tadi saya hasil dari rapat disepakati bahwa nanti Kaprodi yang akan menyampaikan siapa saja yang melakukan perpanjangan studi. Terus Kaprodi yang paling tahu progres dari Bapak dan sampai di mana dalam penyusunan tesis dan disertasi.
perlu saya tekankan lagi bahwa perpanjangan hanya bisa dilakukan dalam waktu hanya 1 semester, berarti untuk semester 117. Saya berharap gitu sampai dengan Rabu pagi Bapak dan Ibu sudah memberikan eh, Rabu pagi ya. Mungkin besok ya, hari Selasa Bapak dan Ibu sudah menghubungi para kaprodi gitu, menyampaikan kepada kaprodi bisa juga dengan admin juga ya Bapak dan Ibu, admin mengetahui, kaprodi juga mengetahui bahwa Bapak dan Ibu untuk angkatan 2015 bisa meminta untuk perpanjangan perpanjangan studi. Ya. Nanti dari para kaprodi, dari hasil hasil dari para kaprodi yang dikirim kepada saya, baru nanti saya akan kirimkan ke Warek 1. Saya harapkan surat ke Warek 1 itu minggu ini sudah saya kirimkan ke Warek 1 supaya segera ditindaklanjuti. Untuk tingkat universitas tentu saja biasanya Warek 1 itu mengumpulkan dari fakultas-fakultas yang lain. Jadi dari fakultas MIPA, dari olahraga, ekonomi, dan seterusnya, itu biasa dijadikan satu, lalu pengusulannya akan dilakukan langsung ke Dikti. Memang butuh waktu yang cukup panjang, nanti ketika kita mengirimkan belum tentu dari pihak Dikti langsung menyampaikan dia, jadi kita perlu waktu. Cukup nanti Bapak dan Ibu tetap semangat untuk menyelesaikan studi yang hanya diberikan dalam waktu 1 semester. Saya kira itu dari saya. Untuk lanjutnya mungkin ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebentar, nanti saya telepon dulu Pak Korek 1 ya, Bapak, berkaitan dengan perpanjangan masa studi. Bentar ya. Adik saya ini kan rapat sampai jam 12 dari jam 8:30. Halo, Assalamualaikum Prof. Yono. Halo Prof, saya mengganggu sebentar Prof. Halo, Prof ini baik, Bapak dan Ibu, saya sudah konfirmasi ke Pak 1. Mungkin ada kasus yang mahasiswanya nonaktif ya. Untuk nonaktif yang diperbolehkan bisa mengajukan perpanjangan studi, yaitu yang 1 semester atau 2 semester berturut-turut diperbolehkan. Asalkan Bapak dan Ibu dalam waktu 1 semester itu bisa menyelesaikan studi dan tidak dilakukan perpanjangan lagi. Terus terang di sini Warek 1 sudah mendapat teguran dari kementerian yang berkaitan dengan perpanjangan studi yang tidak bisa menyelesaikan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk yang pertama, monggo saya persilakan Pak Abdul Manaf. Monggo silakan Pak. Pak Abdul Manaf, monggo. Ini udah raise hand, monggo silakan Pak Abdul Manaf.
Halo, Bapak. Pak Abdul Manap jadi bertanya tidak? Tidak. Jadi besok sampai besok ya, sampai besok sore Bapak dan Ibu mengajukan eh, menyampaikan kepada para kaprodi untuk minta perpanjangan studi itu satu. Yang sudah saya terima itu baru dari S2 Pendidikan Lingkungan dan S2 PAUD. Sementara dari prodi yang lain belum saya terima. Monggo saya persilakan Pak Rahma Budi, monggo silakan Mbak. Bapak, silakan ingin bertanya, monggo Pak. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Saya Rama Budi Bu ya, angkatan TP angkatan 2015 genap kalau nggak salah Bu ya. Jadi gini Bu, masalah pembayaran semester Bu, ini agak personal ya Bu ya. Karena ini sewaktu saya mau membayar yang terakhir, kalau nggak salah itu tahun 2 tahun yang lalu Bu, itu kan pas COVID ya Bu ya. Dan dahulu kan pembayaran itu kan melalui ATM Bukopin Bu. Dan memang waktu itu juga Bukopin sering sekali terganggu ATM-nya, sehingga harus ke tellernya. Nah, terus terang saja Bu, saya kan udah ya hitungannya lansia komorbid ya Bu ya. Takut sekali Bu kalau harus ke bank dan juga harus KTM. Sehingga saya lebih dari 2 kali tidak membayar Bu, jadi 3 kali. Tapi yang saya dengar dari Prodi bahwa kalau 3 kali sudah tidak ada ampun lagi. Berarti kan saya harus RPL. Kalau RPL saya rasa saya udah nggak sanggup lagi mungkin Bu ya. Agak berat buat saya karena usia. Dan apakah bisa Bu, saya permasalahan finansial itu tidak jadi masalah saya Bu, karena tapi adalah masalah karena komorbid dan COVID ini Bu. Dan apakah boleh? Saya sudah baik benar saya bisa untuk 1 semester ini, tapi terkendala oleh aturan yang menyatakan kalau 3 kali betul tidak pembayaran semester itu tidak boleh lagi. Ini apakah bisa Bu? Saya lalu ya Pak. Ya. Melihat di semester lalu yang bisa berturut dan Pak itu di Recording in progress. Pada 1 semester ini. Nah itu kalau yang lalu itu keputusannya itu tidak diperbolehkan sendiri. Nah dari itu dinyatakan Pak Bupati tidak ingin dari bahasan ke Maku itu di surat keterangan terus ya kalau gitu ya
Terus Recording in tadi progress. itu paling sedikit yaitu perkuliahan 1 tahun. Itu ketentuan dari dari FS gitu. Baik Bu, itu kayak tapi saya terkendala usia, mungkin saya tidak bisa ikut Bu, karena sudah udah terlalu lama lah kalau buat saya setahun lagi tambah lagi Bu, dan juga harus dari nol lagi proses adaptasinya. Terima kasih Bu keterangannya. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Budi. Tidak apa-apa Bu. Baik, dari S2MP angkatan 2018 silakan Pak Rasid Asmari. Siap. Mohon izin Ibu. Silakan. Tadi yang dibahas kan S3, mungkin apakah itu berlaku juga buat S2? S2 sama Pak. Aturannya sama ya. Ya, berarti secara normatif tadi yang disampaikan berarti ada perpanjangan 1 semester gitu ya Bu ya? Iya. Ya, karena kami juga kebetulan sudah seminar proposal, tinggal penelitian akhir saja. Sayang sekali kalau tidak ada kebijakan tambahan. Tapi alhamdulillah ada kebijakan tambahan, kami sangat senang dan menyambut dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak gini, Bapak kan mungkin Bapak mengajukan perpanjangan nih Pak, perpanjangan masa studi. Tapi bisa saja nanti persetujuan dari Dikti itu mepet, misalnya di bulan April baru keluar itu persetujuan. Nanti Bapak sudah mulai, maksud saya Bapak tetap aja melanjutkan, jangan sampai menunggu surat persetujuan dari Nanti kalau nunggu waktunya tinggal sebulan lagi, nanti Bapak nggak selesai. Ya. Terima kasih. Tadi lupa saya minum obat sebentar, saya lupa. Prof, boleh Prof angkatan 2015 dan Raida angkatan 2015. Silakan 2015, monggo. Siapa Bu Aida? Ibu Ida Nuraida. Bu Ida Nuraida, maka silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari angkatan 2015 sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena hampir 7 tahun kami belum selesai studi, dan itu juga yang kami sudah diskusikan untuk menyampaikan beberapa hal terkait kenapa kami sangat lama belum lulus itu. Nah, yang pertama, kami dari angkatan 2015 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan studi, dan alhamdulillah Korprodi sudah sangat membantu kami secara maksimal agar kami bisa lulus. Dan untuk proses bimbingan pun kami dengan promotor, kopromotor, Korprodi sudah baik, dan mereka sudah sangat membantu kami untuk bisa lulus, terutama beberapa teman kami yang sudah tinggal menuju seminar hasil kelayakan, kemudian ujian tertutup dan ujian terbuka. Dan untuk saya dan teman-teman yang insya Allah di bulan ini akan mengikuti ujian tertutup, mudah-mudahan kami sudah sebagian mendaftar untuk ujian tertutup, mudah-mudahan di minggu kedua bulan Agustus bisa ujian tertutup bisa dijadwalkan, dan harapan kami dan teman-teman kami bisa mengikuti ujian terbuka masih di bulan ini. Jadi berharap kami bisa ikut wisuda di bulan Oktober. Mudah-mudahan dari pasca bisa membantu kami untuk menyelesaikan studi di bulan ini. Karena memang alhamdulillah untuk semua syarat sudah kami lengkapi, hanya untuk penjadwalan ujian saja ada yang kelayakan atau seminar hasil kelayakan, kemudian ujian tertutup dan terbuka. Mohon arahannya, mudah-mudahan di bulan Agustus ini kami bisa menyelesaikan studi sampai ujian terbuka dan bisa mengikuti wisuda di bulan Oktober. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali Ibu Ida Nuraida. Ibu dari prodi apa? Saya di Prodi Linguistik Terapan, Prof. Oh, dari S3 ya. Oke, baik.
Ibu angkatan 2015, kemudian baru akan mendaftar ujian tertutup ya Prof. Ya Ibu ya. Iya, Prof. Ya, jadi begini punten. Itu dari universitas ya, dari universitas itu kita yudisium paling lambat tanggal 31 Agustus. Jadi yudisium ini dari universitas ya Bu. Jadi yudisium paling lambat 31 Agustus. Berarti kalau bukan untuk S3 ini, tapi untuk S2 beda ya. Karena memang kita akan berbeda itu dari administrasi. Kalau di S3 berarti yudisium kita lakukan pada saat ujian terbuka, langsung Ibu dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan gitu. Kalimat itu sudah ada ya di dalam keputusan ujian terbuka. Jadi bisa saya laksanakan sampai batas waktu terakhir tanggal 31 Agustus untuk ujian terbuka. Kemudian sudah ditetapkan lagi bahwa pendaftaran untuk ujian terbuka itu sampai dengan tanggal 16 Agustus. Nah, kenapa ini pertanyaannya kenapa Bu Yayu tanggal 16 Agustus? Kan nanti ini Ibu dan Bapak semua di semua program studi sebanyak 9 program studi akan mendaftar. Semua rata-rata mendaftarnya mepet gitu. Ya Bu ya. Nah, dalam waktu berapa hari ini? Dalam waktu 15 hari itu saya harus menjadwal ujian terbuka Ibu. Harus menjadwal ujian terbuka, bisa saja ujian terbuka itu dilaksanakan misalnya di luring ya, kan itu ya Ibu, itu maksimal kalau di empat ya, empat paling 8 satu, bisa 8 atau 6 ujian dari pagi sampai dengan sore hari ya, kita paling maksimal 4 ya, 4 dibuka 2 di ruang sidang lantai 5 dan juga di lantai 6, berarti ada sekitar 8 ya, 8 orang. Nah, nanti Ibu tolong juga bantu saya berpikir ini, kalau misalnya 8 orang kali 15 ya Pak Bu ya, tapi kan 15-nya itu hari Sabtu dan Minggu tidak bisa dilaksanakan ya Bapak dan Ibu, paling hanya hari Jumat, jadi 5 hari ya, 5 hari 5 hari Rabunya itu libur ya Bu, berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 10 kali 8 hanya 80. Nah, 10 itu dari semua prodi, dari semua program studi. Jadi ada 9 program studi. Ada 9 program studi yang akan ujian terbuka. Nah seperti itu nanti Bu Ida. Jadi saya berharap sekali Bu Ida bisa secepatnya ujian tertutup tanggal 16 gitu loh Bu. Seperti itu. Ya Ibu mendaftar ujian tertutup dan nanti langsung nanti dijadwalkan ujian tertutup ya Bu. Ujian tertutup kan nanti konsultasinya juga dengan saya bisa lihat nanti kesediaannya para kopelli biasanya langsung memberikan jadwal ke saya, nanti tinggal saya tanda tangani SK-nya gitu, saya paraf karena yang menandatangani itu direktur, kemudian dari situ nanti baru mendaftar, itu paling lambat tanggal 16 sore itu masih bisa mendaftar. Nah Ibu tadi saya sudah sampaikan permasalahan pascanya ya, permasalahan pasca berarti saya hanya punya 10 hari bila semuanya mendaftar mepet, jadi kemungkinan maksimal itu hanya bisa dilakukan untuk 80 lah, atau bisa
70 orang yang bisa buka itu. Nah, jadi bila yang mendaftar lebih dari itu tentu saja seperti kacang ya. Kacang ini kalau ini cepat mendaftar seperti ini. Tapi kalau itu biasanya nanti bisa dilihat, saya bisa diskusikan dengan Pak Direktur nyari solusinya seperti apa. Ya Bu Ida. Kalau ini kan sekarang hybrid, kalau dulu kan ada yang tidak hybrid ya Bu Ida. Jadi kalau dulu hadir wadidnya. Nah, empat-empatnya itu bergerak untuk mimpin ujian terbuka gitu. Tapi sekarang kan harus hybrid gitu. Nanti perlu didiskusikan kembali dengan Pak Direktur nanti seperti apa. Gitu ya Bu Ida ya. Gitu. Oh, silakan Bu April. Bu April ya. Iya Prof. Dan Raida belum mengisi KRS untuk semester 116 Prof. Makanya kami belum bisa jadwalkan juga tertutup bagaimana. Oh. Jadi Bu April tolong yang seperti ini kalau dia mau ujian tertutup itu bisa Bu April ya, mendesak banget. Ini angkatannya 2015, langsung diajukan aja Bu April. Bu Ida ya. Mohon apakah Bu Ida sudah membuat surat permohonan untuk pembukaan KRS? Kenapa Bu? Ibu kalau mau ujian tertutup, Ibu harus ngisi KRS Bu. Oh ya, sudah membuat KRS surat yang kemarin kan KRS saya ada masalah dan 2 minggu lalu saya sudah membuatnya permohonan untuk pengisian KRS. Oke, Mbak Lia, halo Mbak Lia. Ya Bu. Mbak Lia ini angkatan 2015 mau tertutup gitu, diajukan aja untuk itu ya Mbak Lia, untuk pengisian KRS-nya. Menurut Bu Ida, 2015 kirimnya? Bu Ida belum kirim. Saya belum terima. Surat ke Mas Hairil di Akademik. Mas Hairil ada nggak di sini? Bu April, Mas Hairil, Bu April. Bu April. Ini Bu Ida katanya mengajukan surat perpanjangan pengisian KRS ke Mas Hairil. Maaf, sebentar. Mas Hairil jawab. Ya, izin Ibu, Prof. Untuk mahasiswa atas nama Ida Nuraida sudah saya kirim ke Mbak Lia. Kan ada tuh dari S3LT ada 3 orangnya Ibu, termasuk Bu Ida Nuraida. Oke, Mbak Lia tolong cek lagi surat dari Mas Hairil. Segera dibuat. Baik, makasih. Oke, sudah ya Bu Ida, udah selesai masalahnya, insya Allah nanti besok langsung ditindaklanjuti. Sama-sama. Ini tadi yang resen siapa dulu ini? Pak Endra, silakan. Selamat siang Prof, semoga sehat. Ya, Prof, ini mengusulkan yang kemarin ya, yang kemarin ujian ya, Pak Endra. Iya, saya sudah tinggal tanda tangan Prof Hamidah untuk sinopsis. Kemarin ketinggalan waktu saya minta. Nah, Prof ini sekedar mengusulkan supaya teman-teman juga yang lagi kejar tayang untuk ujian terbuka bisa terpenuhi kuota. Apakah mungkin bila kembali dilakukan secara daring, Prof? Itu saja usulannya. Terima kasih. Baik. Nanti coba saya tanyakan ke Prof Didi ya, karena ini kebijakan pimpinan ya. Kalau dilakukan secara daring kita berarti bisa langsung kerja ya. Cuma dua orang yang kerja. Nanti saya tanyakan dulu ke pimpinan ya, Pak Hendra. Makasih ya Prof, semoga sehat selalu. Ingat Bu Balia. Hanya sekedar usulan supaya teman-teman yang sudah kejar tayang, apalagi yang sudah tertutup Prof, karena sudah tanggung sekali kalau daftar lanjut 117. Amun
Saya Oke, baik. kanan ya kebijakan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Prof. Mohon izin saya Anco siswa S3 pendidikan angkatan tahun 2017. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Prof. Yang pertama, di kelas kita masih ada 7 orang ya, 6 orang yang belum ujian proposal. Kira-kira tanggal 17 dikasih deadline waktu kapan Prof untuk ujian proposal. Itu problem pertama. Problem kedua adalah ada 3 orang sahabat-sahabat saya yang tidak bayar semester 2 semester berturut-turut, dan menurut keterangan dari kampus mereka harus mendaftar ulang. Apakah ada kebijakan Prof dari yang untuk angkatan 2017 nanti tolong saya dikoreksi ya Mbak Lia ya. Mbak Lia semester berturut-turut. Mbak Lia yang dari sudah saya lihat dulu Pak, apa saya salah ini. Di Pertor 2 semester Prof. Iya, tapi kebijakan kemarin 3 semester berturut-turut ya, Mbak. Iya. Saya tanggapan lagi dulu ya. Udah ada Bang. Enggak apa-apa. Harus lagi berada di sini. Mendampingi kan? Jadi nanti kita mungkin berada di Bisa keluar Kak dulu nah. Bayar. Iya.
Itu tahu kalau sudah ada kali kamu promosikan di sesi secara ilmiah terkait disertasi yang kita ambil sudah lulus. Karena dari saya tadi aman lulus. Asal dan ada nilai mungkin harus sama itu baru bisa nilai tahap 2 jadi dari rata-rata itu saya itu tahap itu tapi dari nilai yang tidak penting tidak penting dari bapak dari oke foto apa foto jadi setelah tidak foto lagi foto dulu tidak ada foto di Surabaya ada foto di Wantennya bagaimana tapi sih kita kan kasih dan oke hiburan saya mau inspirasi terus saya mau memakai Nah, Bapak Ibu, total anggaran konsumsinya kalau itu pas apa? Kalau itu pas biarnya. Apa? Nah, masa di Surabaya itu cemilan. Itu Surabaya cemilan. Di situ sudah Surabaya makanan juga sekaligus gitu. Kebetulan kita kalau 3 tahun kasih ada uang dengan tiga tuh ada apa? Sudah bisa kita minum kopi lah. Kalau tidak marah di sini langsung ditarik kas. Wah, pendidikan yang bagus ya. Pak Promanto belum bukan. Apa lagi? Kemana? Ya, masih muat. Halo, Assalamualaikum, Pak Narko. Tadi pertanyaannya bisa berturut-turut ya, Pak? Baik, Prof. Halo, Pak. Halo, Prof. Narko. Saya nggak dengar suaranya. Ini sudah kelihatan kelompoknya kemana, Bu? Halo, Pak Narko. Nggak akan dengeran suaranya, Pak. Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan Pak Narko. Tadi Bapak pertanyaannya 2 semester berturut-turut ya? Ya, betul. Ya, jadi Bapak 2 semester berturut-turut maka bisa membayar di semester yang ketiga, Pak ya. Jadi tidak perlu ikut RPL, Prof ya? Ya, tapi Bapak harus bayar yang 2 semester yang tidak membayar itu harus dibayar ya Pak. Saya sudah bayar SPP-nya insya Allah tidak telat, tapi ini untuk
mewakili teman-teman saya Prof yang 3 orang yang belum bayar. Tapi kalau 3 Hanya semester kendala betul-betul nggak boleh ya Pak, harus mengundurkan diri ya. baik Prof, baik. Ya. Kemudian Apa tadi? pertanyaan kedua Prof, bagaimana dengan teman-teman yang pembayarannya tidak telat, tidak ada masalah, terus membayar, tapi sampai dengan hari ini belum ujian proposal Prof. Bapak langsung hubungin Prodi Pak. Oke baik. Hubungin Prodi ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Terima kasih banyak. Pak Hendralin mana tadi Pak Hendralin? Tadi udah izin keluar tadi penerbangannya, izin penerbangan ya. Izin terbang. Baik, nanti rupanya tadi saya sudah diskusikan dengan Pak Direktur, kami akan membuka kelas. Jadi membuat 3 paralel untuk ujian terbuka. Baik, berikutnya ya. Aku kan Pak. Tidak terdengar Pak. Silakan. Tidak terdengar juga Pak Multaja, mau silakan Bu Ruri. Masih di mute. Mungkin siang saya bisa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya mau bertanya, Prof. Saya kan kemarin ujian tertutupnya itu di bulan Februari, Prof. Nah, kebetulan di bulan itu saya hamil, Prof. Jadi ada sedikit masalah pada kehamilan saya, jadi harus bed rest. Nah, baru enakannya ini di trimester ketiga ini, Prof. Apakah saya ini rencananya mau daftar terbuka, Prof. Kiranya masih terkejar atau tidak, Prof, untuk mendaftar ujian terbuka? Masih sampai tanggal 16 Agustus, Ibu Ruri. Oke, Prof. Kemudian pertanyaannya lagi, Prof, apakah harus daftar secara offline ke kampus, Prof? Mengingat sekarang saya sudah 8 bulan, Prof, kehamilannya. Ada di sini kan berkaitan dengan Jadi kan ini kondisinya tidak memungkinkan untuk daftar offline. Bisakah daftar secara online? Izin Prof, mohon maaf Prof, menyampaikan Prof. Biasanya Prof memang kalau berhalangan karena sakit atau apa bisa dikirim Prof pakai paket Prof. Kalau emang harus dikirim. Kan ada tuh Prof yang tanda tangannya harus ditandatangan asli oleh Pak Direktur pada saat mau ujian terbuka Prof. Kalau halangan ada mungkin bisa dikirim saja Prof persyaratannya. Atau bagaimana saya ikut caranya aja Prof. Bu Ruri lihat nggak ini bahan yang saya dipegang? Ya Prof. Mungkin ini yang bisa dikirim ke saya ya, karena nanti ini akan saya parak gitu. Udah nanti ketika diparak baru bisa ditandatangani oleh Pak Direktur. Ya. Oke, Prof. Jadi dikirim aja kalau gitu, Bu Ruri. Ya, makasih, Prof. Ini kamu Ibu ada tinggal di mana? Saya di Palembang, Prof. Oh ya sudah, pakai JNE. Oke, Prof. Sama tadi yang usulan Bapak Lim tadi, semoga jadi bahan pertimbangan. Oh ini tidak, tadi sudah saya diskusikan sama Pak Direktur. Rupanya apa namanya kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi dibikin hybrid.
Di saya membuka Terima kasih banyak. Izin terkait mahasiswa kan sudah beberapa yang daftar ujian tesis, ujian lain-lain, Prof. Yang mahasiswa akan habis masa, Prof. Yang belum ujian dari ujian terbuka ya. Recording in progress. Jadwalan yang mana nih? Yang menunggu KRS ini, Prof. Saya coba kalau Pak Eji kemarin langsung di ke Warik 1 ya. Nanti soal penjadwalan saya akan tanyakan ke Warik 1 gimana. Terima kasih banyak, Prof. Izin. Baik, terima kasih. Misi, Prof. Ya, silakan Pak Muntajam. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya prodi TP, S3 TP angkatan 2015 genap, Prof. Jadi tadi Prof menyampaikan bahwa untuk yang masa studinya selesai di bulan Agustus di angkatan 2015 harus mengajukan perpanjangan studi. Nah, yang saya tanyanya sedikit aja, yang termasuk yang kemarin Kak Prodi pernah menyampaikan bahwa yang genap itu kan batasnya Desember kalau nggak salah, Desember 2022 ini. Sedangkan apakah kami yang genap juga harus mengajukan untuk perpanjangan studi ini? Tidak deh, kalau kayaknya tidak angkatan genap kalau mengajukan karena kan Bapak masuknya di pertengahan tahun ya. Dulu kita masuknya di Maret ya, di Maret 2016. Bapak masuknya di semester 2 tapi di Bapak jadi semester 1 ya. Kami masuknya di genap 2014. Sepertinya tidak Pak itu. Kalau ini yang angkatan 2015 ya di semester ganjil. Oh gitu. Ya. Baik, itu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Karena wabarakatuh. Bapak masih punya waktu satu semester lagi ke depan. Baik Prof, itu aja. Nanti dulu saya mau nanya dengan Bapak Multazam. Bentar ya Bu, saya catat satu-satu nanti saya lupa. Mau nanya Prof? Ya, silakan. Bentar Prof, tadi saya mau nanya dengan Pak Multazam. Ini semester genap berarti selesainya di Desember ya Prof habisnya ya? Iya, ya, kalau Desember itu artinya tertutupnya harus selesai juga di Desember itu ya Prof? Iya dong, harus tertutup dan terbuka harus sudah selesai. Oh gitu. Oke, mungkin pelaksanaannya bulan Januari itu Bu. Ya. Oh, tapi artinya mendaftarnya sudah di Desember itu harus sudah mendaftar gitu ya Prof ya? Iya, sebisanya kalau Ibu selesai langsung daftar aja. Misalnya Ibu udah daftar, misalnya bulan September, Oktober bisa saya laksanakan ujian terbuka, Bu. Jadi jangan dipepet-pepet nanti ini ujian terbuka baru daftar, tidak. Ibu langsung daftar aja. Kalau sudah daftar bisa saya laksanakan ujian terbuka. Seperti itu ya Bu. Emang saya juga belum membayangkan sih. Mudah-mudahan mungkin diskusikan. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Monggo saya persilakan siapa?
Pak Maya, Oh, Bu ini. Maya dulu ya, Pak Hafid. Ya, Ya. Bu Maya, Makasih, Prof. ya Bu Maya silakan. Tidak ada. Bu Luciana, silakan. Siang, Prof. Oh ya, silakan Bu Maya. Prof, izin bertanya, kalau misalnya untuk tahun, saya baru join, Prof. Kalau untuk wisuda periode 1 yang akan dilaksanakan biasanya bulan November, apakah dilaksanakan tahun ini, Prof? November dilaksanakan tahun ini, saya nggak ngerti. Kan biasanya untuk wisuda tahun ajaran 2022-2023 di kalender tertulis ada yang bulan November. Tapi ketika saya tanya di grup, katanya belum tentu diadakan. Jadi diadakan atau tidak ya, Prof, untuk bulan November tahun? Saya perlu diskusikan kembali tuh Bu Maya sama Pak Direktur ya. Karena kan kalau telesalat dari jadwalnya itu 4 kali. Apakah di pasca kemarin lalu kan jadwal 4 kali. Tapi rupanya kami tidak bisa melaksanakan ya karena waktunya sangat berdesak sekali Bu Maya. Jadi saya tetap melaksanakan di bulan Oktober di tahun 2022. Seperti itu Bu Maya. Terima kasih, Prof. Dan biasanya kita lihat kondisi dari mahasiswa yang memungkinkan bisa bisa wisuda dilaksanakan 4 kali atau tidak, seperti itu. Karena kalau di tapi yang terakhir daftarnya katanya 5 Agustus, Prof, dan tidak terkejar. Saya sudah seminar proposal, tapi tidak terkejar kalau untuk daftar sidang 5 Agustus. Ini apa sih S2 ya? Iya, S2, Prof, pendidikan dasar. Angkatan berapa? 2019. Dari seminar proposal ujian tesis kan 6 bulan ya waktunya ya. Itu kan ada ketentuannya ya. Jadi memang ada ketentuan. Makanya udah dari bulan Desember 2021, Prof. Loh, kenapa nggak terkejar? Terkendala di proses bimbingannya, Prof. Ya mau tidak mau coba aja. Pokoknya gini aja Bu Maya, nggak usah lihat target-target. Kalau selesai sekarang coba diselesaikan dulu pengumpulan data kan misal udah diambil, kemudian langsung aja nulis pembahasan dan sebagainya, laporan penelitian dan sebagainya. Coba diselesaikan. Ya, Bu Adina ya. Ya, Prof. Bu Adina. Iya, itu aja dulu targetnya. Ya. Terima kasih, Prof. Silakan Pak, sama-sama Bu Ali. Pak Ali, makasih, silakan. Ya, Prof. Ini Prof, kami angkatan 11 MSDM kelas September 2015 kelas September. Pertanyaan saya, kalau sempat ujian utuh sampai akhir Agustus ini, kalau sempat itu masih harus bayar SPP lagi? Tidak, Pak, tidak bayar. Oh gitu. Soalnya kami kelas September, Prof, jadi mulainya September waktu itu. Tidak bayar, Pak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Itu aja. Betul ya, Mas Karisda? Mas Karisda, kalau misalnya ujian dia Pak Budi Tarigan ini bisa ujian terbuka sampai Agustus, berarti nggak usah bayar kan? Oke. Selamat siang, Prof. Bentar ya, saya catat dulu. Cuman Prof, punten kan waktu pendaftarannya itu 16, bayarannya sampai 16 ya, kalau nggak salah. Sampai 16 Jadi, bukannya 19 ya, Mas ya? 16 ya, sebentar. 19 Agustus. 19 Agustus, Mas Karis. Oke, berarti 19 Agustus terakhir pembayarannya. Ya. Nah, itu kalau
ujian berarti tanggal berapa, Prof? Pendaftaran terbukanya paling lambat tanggal 16 Agustus, Mas. Oh iya. Jadi kalau sampai tanggal 16 udah. Agustus belum daftar, tanggal 17 belum daftar ya harus bayar. Ya, sinkron berarti Prof kalau itu Prof. Ya, Jadi kan gitu. kalau 16 belum daftar ujian terbuka, artinya berarti harus bayar 117. Iya, gitu ya. Berikutnya siapa? Pak Budi udah ya? Belum, Bu. Tadi Ibu Bapak yang lain. Oh, balik silakan Pak Budi. Gini, Prof, izin bertanya. Selamat siang sebelumnya, Prof. Sehat. Saya mau bertanyakan tentang ini. Kemarin kan semester inilah ya, Prof ya. Semester kemarin itu saya dibilang cuti tidak, tapi nonaktif lah. Karena tidak membayar uang kuliah ya. Selama sebelumnya sih saya lancar pembayaran uang kuliah, tapi semester yang kemarin ini, yang terakhir ini saya lagi kesulitan keuangan, jadi tidak bisa juga membayar biaya cuti yang sebesar 1 juta. Nah, apa saya ingin aktif lagi nih semester ke depan ya, Prof ya? Apakah saya perlu membayar lagi uang kuliah semester kemarin atau tidak perlu, Prof? Mas kan sudah jawab Mas soal keuangan. Silakan Mas. Sebentar, mohon maaf Pak, saya kurang fokus pesan lagi ngerjain revisi Buya. Gimana Pak? Begini Pak, jadi saya mahasiswa non aktif lah ya, dikatakan berapa begitu semester? Ya. 1 semester yang lalu, semester yang terakhir lah. Oke, 116 ya. Bapak angkatan? Ya. 2015 gua. Oke, 2015. Ya, masuk genap ya? Ya genap. Selama ini saya bayar uang kuliah terus, gitu loh, Pak. Tapi saya lihat di Siakat UNJ, ini pun juga yang menjadi pertanyaan saya. Pada semester 106, 107, saya tidak terdata mengisi KRS. Seingat saya mengisi. Nah, yang kedua, itu permasalahan pertama. Nah, menjadi 3 semester pada saat semester kemarin saya non-aktif. Ini kan terkait juga ya dengan 3 saat. Pertanyaan yang keduanya, apakah saya bayar uang ya Pak, harus nanti tagihannya silakan dicek via M-Banking ya, nggak perlu ke teller Bapak Ibu. Silakan dicek itu kalau misalkan ada tunggakan semester 1 semester sebelumnya itu pasti muncul ya. Kecuali kalau tadi ada kebijakan dari pimpinan bahwa 2 semester sampai 3 semester boleh bayar, itu nanti akan kami urus secara ini Pak ya. Karena kita harus mengajukan surat dulu ke rektorat untuk dibukakan pembayarannya. Jadi kalau yang 3 semester atau 2 semester lebih. Nah, kalau berarti yang pada saat saya membayar di 106 dan 107 tidak menjadi kendala ya di studi saya selanjutnya ya. Ya, karena saya membayar itu. Ya membayar, cuman permasalahannya kan Bapak tidak mengisi KRS. Ya, karena seingatnya barusan seingatnya tidak iya, karena kan kalau harus KRS pasti cari data lagi, bongkar data. Si akad aja Pak, dilihat kalau di si akad itu kan udah. Sudah saya lihat. Memang di situ ada bolong 106, 107. Tapi 108 saya aktif lagi dan sampai terakhir itu aktif cuma di 116 yang tidak ada. Nah, sekarang 117 kalau 116, 117 udah ngisi udah bayaran, jangan lupa ngisi KRS aja Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Siap. Izin Prof. Izin bertanya Prof. Sudah terjawab ya Pak Budi. Baik, berikutnya monggo silakan Izin Prof bertanya. Pak Noval ya. Iya. Silakan Pak Noval. Baik, terima kasih Prof. Saya angkatan 2016 genap ya kalau tidak salah. Jadi masa studi saya sebetulnya masih ada 2 semester ke depan.
semester 117, 118. Iya. Nah, posisi saya sekarang sedang menuju semsil, ujian semsil dan tertutup barangkali ya. Untuk ujian terbuka mungkin di akhir bulan Agustus ini kelihatannya tidak dapat dijadwalkan atau tidak terkejar. Iya, kalau Bapak belum semsil ya jelas Pak. Ya, jadi semsil kemudian tertutup. Tapi di masa 2016 ini saya daftar semsil dan daftar tertutup sekaligus misalnya. Setelah semsil ya, setelah ada perbaikan tentunya sudah ada revisi dan sebagainya, masuk ke tertutup. Artinya ujian terbuka bisa tertunda untuk semester 117. Nah, konsekuensinya pasti di 117 membayar UKT lagi, begitu ya, Prof? Iya, betul. Ya, nah, yang ingin saya katakan gitu, apakah dimungkinkan dalam kurun waktu 16 hari ini, setelah saya daftar semsil hari ini misalnya, kami bisa dijadwalkan sampai ke tertutup, tergantung daripada mungkin hasil revisi daripada semsil. Jadi kalau misalnya dimungkinkan, ya mohon mendapat kebijakan sampai dengan 16 itu saya masih bisa mendaftar untuk ujian tertutup misalnya. Itu pertanyaan yang pertama, Prof. Lalu kemudian kalau pertanyaan masa perpanjangan itu kan kami belum masuk ya, karena masih ada 2 semester di 117 dan 118. Artinya kami, angkatan kami 2016 tidak perlu mengajukan perpanjangan masa studi. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bapak gini Pak, punten Pak, selesaikan dulu semsilnya dulu. Itu ya. Nanti pada waktu seminar proposal, nanti kan banyak masukan, ya kan Pak? Apakah nanti Bapak revisinya itu minor, itu juga revisinya mayor, gitu kan? Nah, itu yang perlu Bapak perhatikan. Kemudian yang kedua, ketika itu kan setelah perbaikan, Bapak harus konsultasi ke para penguji. Semsil itu kalau tidak salah itu ada 5 penguji, nanti Bapak konsultasikan seperti itu. Ini saya sedang lihat aturannya dari ujian dari seminar kelayakan ke tertutup, apakah tentu saja kan kalau dari seminar kelayakan ke tertutup berarti artikelnya sudah diterima ya Pak? Ya, sudah diterima saja. Submit aja, baru submit. Bapak, ya, tapi Bapak punya syarat bahwa dia bisa tertutup kalau artikelnya sudah accepted. Kan nanti akan diverifikasi sama dia. Ya. Jadi artinya persyaratan itu kalau dimungkinkan kalau misalnya tidak sampai accepted gitu misalnya ya. Nggak bisa ya. Ya, Bu. Ya, jadi Bapak ikutin aja prosedur yang ada. Ya, itunya ya. Seperti itu. Cuma interval waktunya sampai dengan 16 ini, jika dimungkinkan kebijakan yang muncul, anggaplah persyaratan semua sudah tidak ada. Nggak mau anggapan pokoknya nanti kalau sudah Bapak selesai bisa menganak saya. Terima kasih, Prof. Gitu. Nanti kalau ini saya pusing. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Baik. Saya beri waktu sampai 2:30 setengah 4 ya. Siapa ini? Komarudin, Bu. Ya, silakan Pak Komarudin, monggo Pak Komarudin. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bapak. Saya Komarudin, angkatan 216, Bu. Dari IM ya, Pak? Ya, Bu. Dari prodi mana? Prodi apa? SDM, Bu. SDM. Dari IM, ya. Ya, kebetulan mungkin di angkatan kami berdua, Bu, sama istri saya. Oh ya. Suami istri, Bu, satu bangku, tidak satu kursi, Bu. Kami udah siap, Bu. Mohon maaf. Karena bukan ada yang menyalahkan waktu, tapi saya mau maju. Mohon petunjuk apa yang mau saya main, siap untuk sempro, Bu. Bapak angkatan 2016 baru akan sempro. Ya, Bu. Karena pada saat itu saya
sudah selesai ujian terus pindah ke Bali Bu. Jadi ke Bali, masuk ke Jakarta lagi setelah pensiun. Kemudian saya masuk ke NPB Bu, menangani COVID itu Bu. Itu yang membuat, tapi sebenarnya itu nggak ada alasan Bu, kemauan yang penting mau petunjuk. Jadi Pak Komarudin langsung hubungi aja Prof Hamidah atau Pak Agung. Bagaimana prosedur untuk mengajukan seminar proposal ya Pak ya? Siap Bu, siap. Itu aja. Nanti siap. Bu, siap. Kalau misalnya ini biasanya langsung Prof Hamidah yang menjadwalkan. Karena kan kalau seminar proposal itu langsung ditangani oleh program studi Pak. Siap, siap Bu. Kami langsung saja daftar Pak, langsung daftar. Daftar siap Bu, siap. Nanti kami hubungi dengan Ibu Mbak Nancy Bu. Betul. Ya. Siap. Siap Bu. Banyak banget. Lain-lain Bu, arahan Bu. Iya, ada pertanyaan banyak sekali di chat belum dijawab. Sebentar ya Pak, saya lihat ini. Perpanjangan daftar ujian tesis maupun disertasi. Saya kira itu tidak bisa ya Pak, karena kan tadi kita udah hitung-hitungan ya berkaitan dengan yang tadi disertasi disertasi kan saya sudah jelaskan gitu ya. Kemudian untuk tertutup untuk tesis tanggal berapa ya Mbak? 5 Agustus ini ya Mbak? Iya Bu. Untuk tesis ke 5 Agustus. Nah nanti kemudian punten 5 Agustus misalnya Bapak dijadwalkan sampai dengan tanggal ujian itu nanti kami tetapkan misalnya ditutup sampai tanggal berapa punten ya. Saya belum tahu nanti Bu April yang akan menjelaskan sampai kapan ini ujian tesis itu akan dilaksanakan. Sesudah itu Bapak tanggal 16 berarti kan masih ada waktu 10 hari sampai yudisium ya Bu April ya. Pada waktu yudisium ini kan berarti penyelesaian di sini yang untuk ujian tesis Mbak punten dulu. Untuk ujian tesis itu harus perbaikan tesis gitu kan. Itu harus perbaikan, nggak boleh enggak. Kemudian juga harus mengajukan haki, itu yang terakhir. Nah, sampai dengan tanggal 31. Seperti itu Ibu, yang ini. Nanti bisa kewalahan. Kadang-kadang di pengalaman yang lalu itu diperbolehkan sama kami Pak. Ya silakan ujian tesis gitu. So ujian tesis, kemudian pada waktu yudisium itu tesisnya belum jadi perbaikannya. Baru tahun depan kasih ke saya. Kasih ke pembimbingnya itu tidak mau sama sekali. Pengujinya marah gitu. Udah ujiannya tesis yang udah tahun lalu gitu. Sudah udah dianggap selesai, tetapi perbaikan tesisnya baru tahun depan dikasihnya. Gitu loh. Kadang-kadang ya yang terjadi seperti itu jadi banyak kendala. Jadi kami minta kepada Bapak dan Ibu ketika perbaikan ujian tesis itu sudah dilaksanakan langsung memperbaiki, kemudian langsung daftar yudisium, langsung memenuhi persyaratan yudisium gitu loh. Jangan nanti diintar-intar lagi jadi PR buat kami semua, Bapak dan Ibu gitu. Nah, ada juga yang sudah selesai tesis, sudah dilaksanakan yudisium, sudah dilaksanakan wisuda. Ijazahnya nggak diambil. Ya kan Pak? Ijazahnya tidak diambil. Pernah nih sampai berapa tahun ada yang 10 tahun tidak mengambil ijazah. Akhirnya entah itu diambil entah tidak, ijazahnya itu tidak ditemukan. Akhirnya permasalahannya kan muncul, harus ada ijazah baru dan kami mendiskusikan bagaimana supaya mahasiswa ini bisa memiliki ijazah. Itu jadi permasalahan lagi buat kami. Ada PR lagi buat kami. Jadi saya mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu gitu. Bila tanggal 16 sudah selesai ya langsung diperbaiki. Langsung diselesaikan penyelesaian studi. Kemudian langsung
bisa langsung yudisium dan pada waktu wisuda selesai langsung ijazah ada langsung diambil gitu. Di tempat kami ada nih ijazah ada berapa buat yang belum diambil itu cukup banyak ya ijazah yang belum diambil kemudian biasanya disimpan di pasar sarjana karena kasusnya pernah hilang 1, 2 akhirnya kami tidak mau menyimpan ijazah Bapak dan Ibu lagi gitu. Tapi dengan catatan-catatannya itu banyak dikembalikan ke Bapak ijazah Bapak. Jadi Bapak nanti kalau minta ijazah yang belum diambil gitu Bapak harus minta ke Bakum kemudian lihat catatan-catatan yang ada dari pasca ada yang belum memenuhi misalnya kadang-kadang kan belum ada yang memenuhi itu tapi memaksa mau ikut wisuda memaksa untuk yudisium jadi PR buat kami juga tolong kami juga dibantu gitu secepatnya Bapak dan Ibu memenuhi persyaratan yang ada sehingga kami selesai Bapak juga selesai gitu. Cukup banyak ya Bu April yang dikembalikan ke Bakum ya biasanya ya kemarin kami tidak dikembalikan ke Bakum kalau waktu itu disimpan di pasar sekarang pasar sudah tidak lagi menyimpan tapi dikembalikan dengan catatan-catatan yang begitu banyak ya setiap mahasiswa ya Bu ya. Jadi saya mohon banget kerjasamanya ya Bapak dan Ibu karena jadi PR lagi buat kami gitu. Ini apa lagi nih? Ini angkatan 2015. Untuk angkatan 2015, cobalah nanti Bapak ujian tertutup dulu gitu. Ya, Bapak ujian tertutup, Bapak harus mendaftar perpanjangan masa studi. Kalau menurut saya Bapak ujian tertutup, ini dari prodi apa tidak disebutkan gitu. Tapi juga tadi Kak Prodi sudah menyampaikan Bu Yayu, ini ada yang mau ujian tertutup, tapi kok kayaknya parah banget ya gitu. Boleh ujian tertutup ya silakan aja, tapi diajukan aja di perpanjangan masa studi boleh nggak Bu Yayu ya boleh. Diajukan nanti ketika itu bisa dihapus sih Pak. Bisa ya. Tadi diajukan lagi untuk menghapus kalau misalnya Bapak lulus ya sudah dihapus nanti datanya. Ya apalagi nih. Oh daring untuk setuju seandainya ujian dilaksanakan daring. Nah ini tadi saya sudah sampaikan kepada rektor itu udah jadi kebijakan masa tadi pada itu juga berubah lagi kebijakannya gitu udah ditetapkan berubah lagi. Untuk semester ke depan Bapak untuk semester 117 dari depan dari universitas sudah buka mahasiswa itu minimal 3 kali luring. Jadi kami melaksanakan pembelajaran sedikit gitu, tapi dilaksanakan 3 kali minimal luring di kampus. Jadi agar mahasiswa mengenal kampusnya, mengenal temannya gitu. Banyak kok nanti kebenaran dari benar-benar. Oh ya, sudah. Kemudian berkaitan dengan nah ini bila artikel diterima apakah bisa menjadi syarat submit jurnal dapat mengikuti seminar pelayanan atau Bapak yang tanggal 6/26/27 yang kemarin ini ya kalau habis ini syaratnya masuk artikel Pak syaratnya masuk jurnal kalau dia masuk jurnal di jurnal terindeks ya itu bisa menjadikan suatu syarat gitu bisa itu kalau sudah masuk ke dalam jurnal kalau masuk di dalam proceeding ya tentu saja tidak. Saya kira ini izin menjawab bukti submit artikel sudah menjadi syarat untuk ujian kelayakan. Bu, iya Pak. Kalau untuk ujian kelayakan
syaratnya itu harus submit artikel. Bentar lagi Bapak dan Ibu ke depan untuk kadang-kadang harus diperhatikan itu jurnalnya itu discontinue atau tidak discontinue. Ya, coba cek dulu, jangan jurnal-jurnal yang mudah untuk untuk diterima itu memungkinkan jurnalnya itu discontinue. Jadi ketika Bapak dan Ibu akan mensubmit, tolong lihat lagi jurnalnya, ya. Oh, silakan Pak Andi. Terus saya pernah cuti 1 semester. Apakah saya harus pengajuan perpanjangan masa studi atau gimana, Prof? Makasih, Prof. Itu Mas satu sedih, Maria, tuh dia cuti Maria 1 semester. Berarti masih punya waktu 1 semester lagi ya Maria ya? Masih ada, berarti Prof. nggak usah melakukan perpanjangan masa studi. Oh, nggak usah, Prof. Iya, masalahnya saya ada di Makassar ini, Prof, di kampung. Iya. Baik, sama-sama satu pertanyaan lagi ya. Baik, kalau sudah saya tutup. Boleh izin, Bu Luciana, maka silakan Bu Luciana. Untuk tahun 2019, kalau sampai di semester ini, Prof kemarin kan sempat di sounding ya, kalau akan dikeluarkan surat pernah kuliah saja. Apakah ada perpanjangan waktu untuk mengikuti sempronya? Karena itu saya lupa apa nama pertemuannya via Zoom juga. Kalau di 6 belum sempro, hanya dikeluarkan surat kuliah atau ada perpanjangan. Oh, gimana sih arti? Kan di tahun angkatan 2019 diinfokan itu pada waktu itu kalau di semester 6 belum lulus sempro, itu hanya dikeluarkan surat pernah kuliah saja. Gitu. Ada perpanjangan misalnya masih bisa mengikuti sempro di semester 117 atau bagaimana, Prof? Saya diskusikan dulu dengan Pak Direktur ya kasus-kasus itu ya Pak Bu Lucy ya. Insya Allah besok ya. Berarti kalau untuk yang pendaftaran tesis tadi hanya sampai tanggal 5 Agustus ya, Prof ya, tidak ada perpanjangan. Ibu S3 kan S2 sih? S2. Oh, S2 angkatan 2018 ya? 19. S2 angkatan 2019. Terus kenapa, Bu? Kalau ada misalnya nih ada beberapa teman misalnya yang udah kan kemarin itu informasinya mendaftar ujian tesis sampai tanggal 5 Agustus ya, Prof. Apakah itu bisa diperpanjang sampai akhir Agustus atau benar-benar sampai 5 Agustus? Iya, untuk sementara sampai 5 Agustus, Bu Lucy. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ujian treatment untuk mahasiswa S2 dan treatment untuk mahasiswa S3 kan beda. Kalau yang mahasiswa S3 sampai tanggal 31 Agustus masih bisa yudisium karena penyampaian yudisium itu di ujian terbuka. Sedangkan di S2 itu tidak, Bu. Di S2 tanggal 16 itu ujian, kemudian perbaikan tesis dan sebagainya. Kalau di S3 itu terbuka tuh udah pada waktu terbuka udah tidak ada, diharapkan sih sudah tidak ada perbaikan disertasi lagi. Jadi udah final itu disertasinya, diharapkan demikian, walaupun ada 1-2 yang disuruh memperbaiki. Tanggal 16 itu maksimal Ibu ujian, tapi pada tanggal 16 dan seterusnya itu masih perbaikan tesis, gitu loh Bu. Terus Ibu harus menyiapkan lagi berkas-berkas lain tentang pengajuan haki dan sebagainya, itu diberi waktu hanya 10 hari, seperti itu. Rasanya agak sulit ya Bu, kasihan. Saya kadang-kadang suka diprotes sama admin loh Bu Luciana nih, Bu Yayu. Ini waktunya mepet sekali nih, agak mepet banget gitu untuk dalam penyelesaian studi. Mudah-mudahan sih teman-teman tanggal 5 Agustus sudah segera mendaftar, itu saja. Ya, Bu Lucy ya. Karena kalau saya maju-majuin lagi, mundur-mundurnya yang protes tuh admin ke saya. Ya. Terima kasih, Prof.
diusahakan dong ya. Baik, kalau gitu silakan satu lagi Bu Agnes, maka silakan. Maaf Prof, untuk yang 2016 kebijakannya gimana Prof? 2016 yang mana nih? Yang S3. S3. Oh, 3 kan masih ada 1 tahun lagi, nggak masalah. Ya, tapi Ibu, di sini sesuai dengan harapan dari Forum Warcana bahwa harus ada optimalisasi pembimbingan dari mahasiswa 2016. Nah, memperbaikinya ya Bu. Bapak dan Ibu punten dulu. Ini ada satu yang saya universitas gitu loh. Ya. Primo. Recording in progress. Studi ditegur oleh Ban PT. Nah, saya minta kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk bisa menyelesaikan segera lulus dari pasca sarjana gitu. Terus supaya nanti Bapak dan Ibu bisa juga bisa bebas bisa menyelesaikan darurat dari PT. Karena kalau sudah begitu mulai lagi seperti. Jadi mohon bantuan Bapak dan Ibu para mahasiswa itu supaya bisa ya, terima kasih banyak ya, tolong bantu bagus. Terima kasih Prof. Sebentar kita sudah ya. Saya tetap titip pesan kepada Bapak dan Ibu tetap semangat menyelesaikan studinya, cepat selesai gitu. Kalau Bapak dan Ibu juga tidak cepat selesai, saya kira merupakan tugas
Recording stopped. Makasih semuanya, selamat. Pak Roy, Yuk. aman, semangat. Siap Pak Fadli. Maju terus. Siap, maju. Maju terus. Kalau mundur itu pertengahan mundur namanya, ini nggak ada pertengahan mundur, namanya maju. Siap Jenderal. Terus Pak Roy. Oke, mantap. Siap. Ya, assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam, pamit juga. Thank you.